Selamat Hari Tuhan saudara-saudaraku. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia dalam Tuhan. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran memang tidak selalu manis. Bahkan seringkali malah terasa pahit. Kebenaran itu seperti obat. Pahit rasanya, tapi menyembuhkan sakit yang diderita. Seringkali orang menerima Tuhan Yesus karena mengalami hal-hal yang menyenangkan atau karena mendengar pengajaran-pengajaran yang enak di telinga. Namun, begitu mendengar pengajaran yang sulit, apalagi jika pengajaran itu mengkritik dirinya, dia kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan Yesus. Ini terjadi kepada para murid Yesus. Mereka yang tadinya kagum karena mukjizat-mukjizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, sekarang meninggalkan Tuhan karena tidak mampu menerima pengajaran tentang roti hidup. Pengajaran tentang roti hidup saja telah menggoncangkan iman mereka. Apalagi seperti yang dikatakan dalam Injil, bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Orang zaman itu berontak karena pengajaran roti hidup. Namun di zaman sekarang banyak yang memberontak ketika mendengar bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, satu-satunya keselamatan. Dan anehnya, pemberontakan ini justru banyak yang berasal dari para pengikutnya sendiri. Kata Tuhan, bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat ia sebelumnya berada? Kalau kita peka, kalimat ini sudah menunjukkan siapa dia sebenarnya, yang adalah Allah yang bertahta di surga. Dia datang ke bumi menjadi manusia dan memiliki nama Yesus. Dia ditolak oleh manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Injil Yohanes bab 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tuhan datang untuk menyelamatkan semua manusia, seperti yang dikatakannya dalam Injil Matius bab 22 ayat 14. Sebab banyaklah yang dipanggil. Namun, meskipun dia datang untuk menyelamatkan semua manusia, tidak semua terselamatkan. Seperti yang dikatakan, tetapi sedikit yang dipilih. Bahkan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 65 dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Apakah lalu Allah itu pilih kasih? Tentu saja tidak. Karena semua manusia dihantarkan kepada Tuhan Yesus. Semua manusia dipanggil kepada keselamatan. Lihat pekerjaan para misionaris. Lihat pekerjaan para pewarta. Lihat pekerjaan para imam, bruder, dan suster. Lihat di media sosial, di mana begitu banyak hal disampaikan kepada dunia tentang Tuhan Yesus. Apakah manusia membuka hati? Manusia diberi kebebasan untuk menerima dan mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati. Orang-orang yang membuka hati inilah yang dikatakan terpilih. Merekalah yang memiliki keselamatan itu karena mereka menerima kebenaran itu. Mereka yang menolaknya, itu kesalahan mereka sendiri. Kunci menjadi murid Yesus itu adalah untuk memiliki kehendak yang kuat untuk belajar darinya dan untuk taat secara total kepadanya. Jangan menjadi seperti orang-orang zaman itu yang meninggalkan Tuhan Yesus begitu menerima pengajaran tentang roti hidup tanpa ketaatan dan tanpa merenungkannya. Banyak dari kita seperti orang-orang itu, terutama ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya keselamatan karena Dia sendirilah Allah itu. Apakah kita mau mencari tahu kebenarannya dalam kitab suci? Ataukah kita hanya sekedar menghakimi? Kiranya video ini dapat mengubah sikap-sikap kita sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana dalam menerima kebenaran dan untuk menghidupinya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.